Selanjutnya, bimbingan konseling pada kenakalan remaja. Yang pertama yaitu perkembangan mental remaja. Jadi perkembangan mental remaja adalah perilaku dan intelektual yang cukup tinggi. Pengaruh intelektual remaja sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mentalnya. Nah, intelektual itu apa sih? Jadi intelektual itu ialah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, dan juga menggagas ataupun menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual itu adalah kecerdasan, berakal, dan berpikir jernih dan juga menjelaskan kemampuan dasar seperti mampu menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan mempunyai daya tanggap yang baik dan penggunaan bahasa yang baik pula. Apa sih yang dimaksud dengan intelektual anak ataupun remaja? Jadi intelektual anak ataupun remaja ini adalah di mana anak mampu mempelajari dan menerapkan pengalaman mereka dengan pengalaman waktu, ingatan atau keterampilan yang mereka perbuat, misalnya dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam pergaulan sosial mereka antara sesama teman, sebaya, mereka dapat melakukan interaksi. Nah, di interaksi itu mereka dapat bergagas, dapat melalar apa yang sedang terjadi di lingkungan tersebut. Jadi, adapun karakteristik perkembangan intelektual remaja, Piaget membagi 4 tahapan perkembangan intelektual atau kognitif, yaitu yang pertama tahap sensoris motorik, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat tahap operasional formal. Jadi setiap tahapan memiliki karakteristik masing-masing yang tersendiri sebagai perwujudan kemampuan intelek individu sesuai dengan tahap perkembangannya. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan intelek tersebut, yang pertama yang dijelaskan bahwa karakteristik tahap sensoris motoris, yaitu di mana ditandai dengan karakteristik yang menonjol yang seperti segala tindakannya masih bersifat naluriah. Yang kedua, aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Yang ketiga, individu baru mampu melihat dan meresapi pengalaman, tetapi mereka belum mampu untuk mengategorikan pengalaman mereka tersebut. Yang kedua, tentang karakteristik tahap praoperasional yang ditunjukkan seperti yang pertama, individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dan menyatakan ide-ide dari mereka. Jadi misalnya dalam contoh dalam sebuah kelas ataupun dalam organisasi-organisasi, mereka dapat menggagaskan atau mengeluarkan tanggapan ide-ide mereka kepada yang lain, dapat menyatakan ide-ide apa yang mereka pikirkan. Terus yang kedua, individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa, meskipun logika hubungan sebab akibat mereka itu belum tepat. Dan yang keempat yaitu cara berpikir individu bersifat egosentris ditandai oleh tingkah laku mereka, seperti mereka masih berpikir imajinatif, berbahasa egosentris. Apa sih itu egosentris? Jadi egosentris itu mereka masih ini loh tanggapan saya, ini loh pemikiran saya mengagaskan gitu. Terus yang ketiga, memiliki aku yang tinggi. Maunya itu yang apa yang mereka kemukakan itu yang harus terjadi. Yang keempat, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi dan perkembangan masa mulai pesat. Dan yang ketiga, karakteristik tahap operasional konkret. Jadi ditandai dengan karakteristik menyundul bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak, atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami, kenyataan yang mereka secara langsung mereka lihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak, meskipun cara berpikirnya sudah tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang meskipun sistematis dan tampak sistematis dan logis.
dalam memahami konsep, individu sangat terikat pada proses mengalami sendiri. Artinya mudah memahami konsep kalau pengertian konsep itu dapat diamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut. Jadi mereka saling berkesinambungan. Terus yang keempat, yaitu tahap operasional formal. Bisa ditandai dengan yang pertama, individu dapat logika dan resio serta dapat menggunakan abstraksi. Dan yang kedua, individu mulai mampu berpikir logis dan objek-objek yang abstrak. Dan yang ketiga, individu mulai mampu memecahkan persoalan bersifat hipotesis. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual remaja ini, kemampuan mereka berpikir ini ada yang berpendapat bahwa suatu kekeliruan jika IQ ini dianggap bisa ditingkatkan, yang walaupun perkembangan IQ dipengaruhi oleh antara lain faktor-faktor lingkungan, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan intelek antara lain bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga mereka mampu berpikir refleksif. Banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah dan adanya perbedaan berpikir yang menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis-hipotesis yang radikal serta menunjang keberanian anak memecahkan masalah dan menarik kesimpulan yang baru dan benar. Menurut hasil penelitian Piaget, ada faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu kematangan atau biasa juga disebut dengan maturation. Perkembangan sistem saraf sensor otak, koordinasi motorik, dan proses perubahan fisiologis dan autonomis akan mempengaruhi kematangan perkembangan konkret. Jadi faktor kedewasaan atau kematangan ini berpengaruh pada perkembangan intelektual, tapi belum cukup menerangkan perkembangan intelektual tersebut. Yang kedua, pengalaman fisik. Pengalaman fisik terjadi karena adanya anak berinteraksi dengan lingkungannya. Tindakan fisik ini memungkinkan anak dapat mengembangkan aktivitas dan gaya otak sehingga mampu mentransfernya dalam bentuk gagasan atau ide. Jadi yang saya sudah katakan tadi, misalnya mereka dalam sebuah kelompok atau sebuah organisasi, jadi mereka dapat menggagaskan atau mengemukakan ide-ide yang mereka mau untuk dikeluarkan, mau untuk digagas. Jadi dari pengalaman fisik yang diperoleh anak dapat dikembangkan menjadi matematika logika dari kegiatan meraba, memegang, melihat, berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, dan menghitung. Dan yang ketiga yaitu tentang pengalaman sosial. Jadi di sini bukan hanya tentang bagaimana pengalaman mereka di rumah, namun mereka harus berkembang lagi lebih luas, jangkauan mereka harus lebih luas, yaitu pengalaman sosial mereka. Pengalaman sosial ini diperoleh anak melalui interaksi sosial dalam bentuk pertukaran pendapat antara orang lain, percakapan dengan teman, perintah yang diberikan, membaca, atau bentuk lainnya. Jadi dengan cara berinteraksi dengan orang lain ini, lambat laun sifat egosentris berkurang. Ia sadar bahwa gejala dapat diketahui atau dimengerti dengan berbagai cara. Jadi melalui kegiatan-kegiatan ini, diskusi anak akan dapat memperoleh pengalaman mental. Dengan pengalaman mental inilah memungkinkan otak mereka bekerja dan mengembangkan cara-cara baru untuk memecahkan persoalan. Di samping itu, pengalaman sosial ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan konsep-konsep mental seperti kerendahan hati, kejujuran, etika, moral, dan sebagainya. Yang keempat ini keseimbangan. Jadi keseimbangan merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat fungsi konkret yang semakin tinggi. Jadi dari keseimbangan ini anak-anak akan mendapat pemikiran kognitif yang semakin tinggi, sehingga keseimbangan dapat dicapai melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi menyangkut pemasukan informasi dari luar itu apa, yaitu lingkungan.
dan menggabungkan dalam bagan konsep yang sudah ada pada otak anak tersebut. Akomodasi menyangkut modifikasi bagian konsep untuk menerima bahan dan informasi baru. Dan yang kelima ini perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Jadi secara hereditas, individu memiliki potensi yang dapat menyebabkan perbedaan dan perkembangan berpikir mereka. Berkembang atau tidaknya potensi tersebut tergantung pada lingkungan. Jadi pada potensi mereka ini tergantung pada lingkungan yang mereka alami setiap harinya. Apakah lingkungan itu dapat meningkatkan intelektual mereka ataupun tidak. Misalnya dalam sebuah lingkungan ini rata-rata di lingkungan tersebut adalah mabok atau penjudi ataupun yang intinya berbau kejahatan. Jadi intelektual mereka, perkembangan mereka ini akan bersifat negatif. Ataupun sebaliknya dalam lingkungan itu adalah lingkungan yang baik, yang memotivasi. Jadi daya tangkap mereka ini akan merangsang juga hal-hal yang positif juga. Ini berarti bahwa apakah anak akan mempunyai kemampuan berpikir normal, di atas normal atau di bawah normal, tergantung pada lingkungan yang mereka jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya bagian B, perkembangan emosi remaja. Ciri emosi pada permulaan remaja ialah mudah dirangsang, emosinya cenderung meledak dan tidak berusaha memiliki perasaannya. Apa itu ciri-ciri emosi remaja? Jadi kadangkala orang beranggapan bahwa emosi dan perasaan ini adalah dua hal yang sama, namun tidak. Emosi dan perasaan ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dinyatakan dengan tegas. Emosi dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang bersifat kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasannya. Perubahan yang sering terjadi dalam emosi remaja ini, yang pertama, emosi mereka ini menjadi sensitif dan intens. Maksudnya kadang-kadang langsung meledak, kadang-kadang tiba-tiba diam, tiba-tiba meledak lagi, sensitif dengan tekanan teman sebaya. Jadi apapun yang mereka lakukan dengan teman sebaya mereka ini, kadang mereka langsung sensitif. Dan juga mereka juga mudah semangat dan juga secara cepat juga mereka mudah emosi. Sensitif dengan penampilan mereka. Jadi kadangkala usia-usia remaja ini, kadangkala mereka ini sensitif dengan penampilan mereka. Ketika mereka udah pakai baju ini, loh ini kok nggak sesuai ya, ini kayaknya nggak pas di tubuhku, ini kayaknya nggak sesuai dengan postur tubuhku. Itu yang membuat mereka sensitif dengan penampilan mereka. Yang terakhir itu mudah mengeluh mengenai segala sesuatu. Ini yang sering terjadi di perkembangan emosi remaja, yang mudah mengeluh mengenai segala sesuatu. Dan agar remaja cepat mengalami, terus bagaimana supaya remaja cepat mengalami kematangan emosi? Maka harus ada objek baginya untuk menyalurkan emosinya tersebut. Jadi apa itu kematangan emosi bagi remaja? Untuk meningkatkan kematangan emosi remaja, yaitu dengan melatih diri remaja untuk bersifat terbuka kepada orang yang terdekat atau menceritakan berbagai permasalahan dan kesulitan yang sedang mereka alami. Jadi remaja, kita harus bisa mendekati mereka sehingga mereka dapat terbuka dengan kita dan dapat mereka bisa mengalami kematangan emosi yang lebih baik. Di bagian C yaitu pengalaman rohani remaja. Jadi remaja membutuhkan kemampuan dan mempunyai tujuan yang jelas, menyerahkan hidup kepada Allah Kristus. Pertumbuhan rohaninya juga sering terjadi dengan cepat. Atau untuk itu remaja memerlukan pimpinan yang menonjol. Gereja dapat menolong remaja dengan mendampingi perjalanan sepanjang hidupnya untuk menjadi kualitatif dengan memiliki tugas-tugas tertentu dalam perkembangan kehidupan. Jadi masa remaja merupakan suatu kelangsungan hidup dan tahap-tahap
kehidupan yang harus dilalui dan memang harus dilalui oleh manusia. Mengingat hal tersebut, maka pembentukan spiritual bagi anak remaja pun sangat penting. Dalam hal ini, orang tua juga harus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, harus menjadi motivasi bagi anak-anaknya. Dengan demikian juga peran gereja juga sangat penting, yaitu para pembina gereja atau remaja. Jadi mereka menolong para remaja menemukan jati diri mereka. Remaja butuh dihargai, diterima, dimengerti, dan diperhatikan. Karena di masa remaja ini ada banyak bahaya yang dapat muncul, menggagalkan kehidupan spiritual remaja apabila orang tua ataupun pembina remaja tidak membangun sebuah kehidupan spiritual tersebut bersama remaja. Remaja juga seperti yang saya jelaskan tadi, remaja butuh pembina iman oleh orang tua, guru rohani di gereja dan guru agama Kristen di sekolah untuk menolong remaja menemukan kualitas hidupnya sebagai anggota tubuh Kristus dalam membangun gereja Tuhan di dunia. Di sini kenapa kita harus mendidik remaja? Karena di dalam Amsal 26 ayat 6 berfirman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Penulis Amsal ini mengajarkan agar orang bijaksana mendidik, melatih, dan disiplin agar anak membaktikan diri. Maksudnya adalah supaya orang bijaksana memberikan pendidikan praktis untuk mempersiapkan seorang anak menjadi seorang yang dewasa, yang mampu mandiri, mengembangkan segala kemampuan sesuai dengan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bukan saja pendidikan praktis, melainkan pendidikan rohani untuk mengenal Allah yang benar dan membaktikan diri kepada Allah. Jadi kata didiklah atau mendidik ini menunjukkan kepada hubungan paralel antara orang tua dan anak-anak atau pengasuh dan anak-anak asuhnya. Orang tua mengabdikan dirinya untuk melatih dengan disiplin kepada anak-anak supaya membangkitkan diri kepada Allah, sumber hikmat dan kehidupan. Di remaja sebenarnya tidak hanya untuk remaja dengan masalah kepribadian atau namun juga diperlukan bagi remaja yang bingung atau kelelahan mengalami masa remajanya. Jadi bagaimana remaja ini supaya dapat menyelesaikan apa yang sering terjadi dalamnya, bagaimana caranya? Yang pertama, mereka harus mengalami memberi remaja kesempatan untuk melayani bersama, merangkul mereka, mengajak ibadah bersama. Ibadah bersama apa itu? Waktunya 5 menit lagi ya. Ruth, waktunya 5 menit lagi ya. Silakan. Ya, Pak. Ya, itu. 25 berbunyi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ayat ini memberi kita sebuah nasihat yang harus kita taati dan lakukan. Dalam hal ini, seorang remaja Kristen perlu diingatkan agar ia pergi beribadah setiap hari Minggu dan ibadah-ibadah kategori lainnya. Bukan hanya apabila mereka diajak oleh teman, melainkan remaja Kristen juga perlu mengetahui bahwa ia perlu untuk membangun spiritual mereka bersama Tuhan, sehingga dalam perkembangan pengalaman mereka ini, mereka akan terarah ke depannya bagaimana apa yang harus mereka lakukannya, apa yang baik untuk mereka ke depannya. Dan yang terakhir yaitu pelatihan kepada remaja. Jadi di sini kita merangkul para remaja untuk mereka melayani dalam sebuah gereja ibadah
Mungkin remaja mengatakan, saya nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa WL, saya nggak bisa memimpin pelayanan ibadah sekolah minggu atau segala macam. Mungkin mereka insecure atau mereka aku nggak bisa. Tapi kita sebagai pembina merangkul mereka, mengajak mereka, kita melatih mereka sehingga dalam hal itu mereka merasakan, oh ini ya ternyata pengalamanku, dan mereka bisa belajar dari pengalaman tersebut, dan mereka akan mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan, dan kehidupannya akan terarah. Demikian presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan jika ada yang mau bertanya ataupun memberikan saran, kami persilakan.